Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Tagui. Saya dari kelas ITPA 2015. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi pati, yaitu modifikasi pati, sifat fisiko-kimia pati, dan pengaplikasiannya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit dulu tentang apa itu sebenarnya pati. Pati itu sendiri merupakan sumber cadangan karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh dan paling banyak terdapat pada tanaman seperti pada daun-daun, bunga, benih, dan berbagai jenis batang dan akar. Pati itu sendiri digunakan oleh tumbuhan sebagai sumber karbon dan energi. Rantai biokimia yang berperan dalam sintesis pati ini melibatkan molekul glukosa yang dihasilkan dalam sel-sel tanaman melalui fotosintesis. Nah, untuk sifat fisikokimia pada pati yaitu ada 5. Yang pertama, karakteristik granula pati yang meliputi morfologi, ukuran, komposisi, dan kristalinitas. Yang kedua, birefringence dan transisi suhu. Yang ketiga, pembengkakan granula pati dan kapasitas kelarutan. Yang keempat, retrogradation dan sifat gelatinisasi pati. Yang kelima, sifat rheologi dan termal. Masuk ke modifikasi pati. Apa sih sebenarnya modifikasi pati itu? Jadi seperti yang kita ketahui, pati ini jarang sekali dikonsumsi secara utuh dan sering digunakan oleh industri makanan dalam bentuk aslinya. Penggunaan pati asli ini sangat terbatas dalam aplikasi karena ketidakstabilan pada perubahan suhu, pH, dan gaya geser. Nah, pati asli ini dimodifikasi oleh 2 sarana, yaitu secara fisik dan kimiawi. Secara fisik meliputi ekstrusi, semprot pengeringan, penggilingan, pemanasan, atau pembekuan. Sementara secara kimiawi meliputi asetilasi, asam hidrolisis, oksidasi, atau Rosling. Nah, setelah itu masuk ke pati resisten starch, artinya pati yang menolak untuk dicerna. Pati resisten ini pati yang tidak dapat dicerna dalam tubuh manusia. Akan tetapi pati ini sangat dimanfaatkan oleh mikroorganisme di usus besar kita. Nah, sifat dari pati resisten ini yaitu mampu menstimulasi mikroorganisme dengan baik. Pati resistensi ini termasuk dalam golongan serat pangan dan diperoleh dari bahan-bahan pangan yang mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi, khususnya ketika makanan ini dimasak atau didinginkan. Ketika mikroorganisme baik hidup dalam usus besar dengan benar, populasinya meningkat, mereka atau mikroorganisme ini nantinya akan menghasilkan senyawa yang penting yang dibutuhkan dalam tubuh kita, yang dikenal dengan istilah SCFH. Nah, ketika pati resistensi ini difermentasi di usus besar oleh mikroorganisme dan yang menghasilkan SCFH, yang paling banyak terbentuk yaitu butiran. Nah, butiran ini sangat bermanfaat bagi tubuh, yang mana butiran ini antiinflamasi. Selain itu juga mempunyai sifat anti kanker. Jika butiran berproduksi dengan baik di usus besar oleh mikroorganisme, maka tubuh cukup punya bahan bakar atau
cukup untuk meregenerasi sel dalam tubuh. Nah, setelah itu kita masuk ke pati konvensional. Jadi seperti yang kita ketahui secara keseluruhan, pati konvensional itu terdiri dari gandum, jagung, kentang, dan singkong. Ada beberapa perbedaan yang signifikan dalam sifat-sifat pati tersebut, yaitu amilosa, amilopektin, dan karakteristik molekul-molekul lain. Nah, pengaplikasiannya dalam industri makanan, yaitu dalam industri makanan, pati ini merupakan sumber karbohidrat yang penting bagi tubuh dan setiap harinya dikonsumsi oleh manusia. Sebagai contoh, yaitu makanan bertepung seperti kentang, gandum, beras, dan tepung tapioka, yang mana merupakan hasil dari modifikasi pati. Akan tetapi penggunaannya sangat terbatas karena ketidakstabilan termal, gaya geser yang buruk, retrogradasi, sineresis, dan proses penggilingan. Seiring dengan teknik pengolahan yang canggih dan permintaan akan sumber daya pangan yang meningkat, sehingga saat ini telah banyak menyoroti keserbagunaan pati, sehingga pati ini diperkenalkan di semua pasaran atau dipasarkan di seluruh masyarakat. Nah, selain itu, pati ini merupakan bahan kimia mentah yang diubah menjadi produk yang bernilai tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai pati. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.